Oke, hari ini kita akan buat bot ya teman-teman. Berikut workflow-nya. Kemudian kita akan mengintegrasikan ke spreadsheet kita dan di sini sudah ada dummy datanya ya teman-teman. Oke. Nah, nanti bot kita akan menjawab dari database nih teman-teman. Pertama saya akan coba tanya apakah ada konsultasi AI ya teman-teman. Oke, saya tanya apakah ada konsultasi AI. Nah, nanti di sini akan menjawab ya teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah ada nih dijawab ya teman-teman. Ini adalah sesi. Oke, kita coba tanya lagi. Apakah ada yang gratisan? Apakah ada yang gratisan? Oke, ini akan menjawab ya teman-teman. Kita tunggu dulu diproses. Nah, di sini sudah ada ini dijawab dan sesuai dengan data kita teman-teman. Dan bahasanya cukup manusia ya teman-teman. Begitulah workflow yang akan kita kerjakan hari ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara buat bot ya teman-teman. Nantinya kita akan membuat bot di Telegram dengan menggunakan N8N dan juga AI ya teman-teman. Nah, harapannya nanti bot kita itu bisa menjawab berdasarkan knowledge base yang kita berikan. Oke. Di sini nanti harapan kita botnya juga bisa menjawab secara akurat, konsisten dan juga terkontrol. Use case ini juga sangat cocok ya teman-teman untuk di awal belajar N8N karena pertama akan dibutuhkan sehari-hari di case yang nyata ya teman-teman. Kemudian nanti alur workflow-nya juga nggak terlalu panjang. Dan nanti knowledge base bisa berasal dari Google Sheet dan juga PDF. Tujuannya juga mengurangi beban customer service ya teman-teman, mempercepat respon pelanggan dan memastikan jawaban selalu konsisten berdasarkan knowledge base bisnisnya. Oke, ini kita sudah memiliki proses kerjanya ya teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke N8N. Langkah pertama kita bikin workflow-nya dulu. Oke, kita coba lihat proses pertamanya. Nah, proses pertamanya itu adalah mengirim pesan ke bot Telegram. Maka di sini teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah set langkah awalnya itu ke Telegram. Karena kita menggunakan aplikasi eksternal, maka gunakan on app event ya teman-teman. Kemudian cari Telegram. Oke. Nah, di sini kita gunakan yang on message karena harapan kita ketika pesan masuk, maka pesannya akan diproses DN8N ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada note Telegramnya, kemudian kita buat botnya. Nah, untuk buat bot Telegram di sini ya teman-teman, teman-teman pastikan dulu kredensialnya di connect ya teman. Nah, untuk cara buat botnya, maka teman-teman bisa melihat video sebelumnya ya. Atau misalnya teman-teman bisa baca dokumentasi yang disediakan oleh N8N-nya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman ketika sudah connect kredensialnya dan di sini saya sudah bikin botnya ya teman-teman bisa memulai chat di botnya, kemudian tekan start ya teman. Ini kita coba execute ya teman-teman. Nah, di sini Telegramnya menunggu pesannya teman-teman, pesan masuk. Kemudian kita coba chat bot yang kita sudah buat tadi. Nah, di sini saya coba tes dengan gunakan halo ya. Nah, di sini pesan kita sudah masuk ya teman-teman dan sudah dapat informasinya, di mana informasinya itu berupa teks dan sama ya teman-teman. Ini adalah halo ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat proses kerjanya. Di sini kan pelanggan mengirim pesan ke bot Telegram dan di sini N8N-nya sudah menerima ya teksnya, konteksnya. Kemudian di sini bot menerima pesan sebagai input ya teman-teman. Kemudian nanti
kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu AI memahami maksud pertanyaan pelanggan. Kemudian AI menjawab pertanyaan sesuai dengan knowledge base yang diberikan. Oke, karena kita menggunakan AI, maka langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan node yang berhubungan dengan AI ya teman-teman. Di sini saya dan menggunakan AI agent. Oke, di sini teman-teman perlu tahu bahwasannya kita harus ganti ini dulu kayak define below, karena node sebelumnya itu bukan merupakan chat trigger ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita harus definisikan juga model ya teman-teman, chat model. Kemudian di sini kita ganti memorinya juga, nanti toolsnya juga ya. Oke, chat model kita seperti biasa gunain Gemini. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat video pertama kita yang membahas tentang workflow AI. Nah, di sini saya sudah menggunakan kredensialnya dan sudah connect, dan teman-teman bisa baca dokumentasinya agar bisa terintegrasi oleh AI ya teman-teman. Dan model yang saya gunain di sini adalah model Gemini 2,5 Flash. Oke. Di sini AI agent itu ada 3 komponen: chat model, memori, dan juga tools ya teman-teman. Nah, memori ini tujuannya untuk mendapatkan konteks sebelumnya. Berarti AI itu mengerti kayak teks sebelumnya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa lihat tools. Nah, tool ini nanti bisa menjawab dari bantuan aplikasi ya. Baik itu aplikasi internalnya N8N atau aplikasi eksternal seperti spreadsheet ya teman-teman. Di sini tools itu bisa berupa vector store, bisa berupa aplikasi dari Google Sheet. Nah, nanti dari tools kita itu bisa membaca, mengupdate, dan menulis data ya teman-teman, tanpa harus membuat workflow secara manual. Oke. Nah, di sini karena kita sudah punya knowledge base-nya, maka tools yang kita gunakan adalah Google Sheet ya teman-teman. Di sini Google Sheet, dan kita pastikan knowledge base kita itu sesuai dengan Google Sheet-nya. Ini saya buat data produk otomasi customer service, kemudian sheet-nya adalah yang sheet 1 ya teman-teman, disesuaikan. Nanti AI-nya akan bisa membaca. Dan pastikan teman-teman di sini resource-nya adalah sheet within document, dan operasinya adalah git raw karena kita berguna untuk membaca data ya teman-teman. Kemudian di sini memorinya kita menggunakan yang bawaan dari N8N ya teman-teman. Nah, kita gunakan simple memory. Nah, di sini teman-teman kita isinya dengan chat ID. Kenapa seperti itu? Nah, ini sebelumnya bukan chat trigger ya teman-teman, tapi Telegram trigger. Oke. Ini kita isi dengan chat ID ya teman-teman. Karena AI itu akan membaca konteks dari percakapan. Otomatis kan AI akan bisa membedakan setiap percakapan dari identitas percakapannya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita memiliki percakapan dengan orang pertama, pasti chat ID-nya atau identitas dari percakapan itu berbeda dengan ketika kita memiliki percakapan dengan orang kedua ya teman-teman. Ini kita tambahkan chat ID-nya. Oke. Nah, jadi ketika kita chat atau misalnya memiliki komunikasi, maka AI-nya akan paham konteks-konteks chat sebelumnya gitu. Oke, ini kita atur from ya teman-teman. Nah, yang ini adalah percakapan user sebelumnya. Jadi kita tinggal tarik aja. Kemudian di sini kita tambahkan sistem prompt-nya agar di AI kita nanti mampu memahami perintah dari kita ya teman-teman. Perintah dari sistem botnya itu mau ngapain. Dan di dokumentasi saya sudah membuat prompt-nya. Nah, tinggal copy aja teman-teman. Pastikan teman-teman kalau misalnya membuat prompt, teman-teman memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Kemudian formatnya gimana? Kemudian nanti teman-teman memiliki aturan ya teman-teman. Nah, di sini tujuannya yang akan membantu menjawab
pertanyaan dari produk-produk ya teman-teman. Dan pastikan teman-teman, karena kita menggunakan tools, maka toolsnya juga di-mention ya teman-teman, seperti ini. Aturan penggunaan tools. Ini saya copy, ini saya atur sistem message-nya ya teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada prompt-nya atau instruksinya. Nah, kita coba jalankan ya. Oke. Ini sedang berjalan ya. Kalau misal teman mau mengetahui prosesnya, maka teman-teman bisa lihat dari logs-nya, atau teman-teman bisa mengklik panah yang ada di kanan bawah atau tekan L ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, karena belum ada chat sebelumnya, maka chat history-nya akan kosong ya teman. Nah, ini prosesnya dari agent. Pertama, dia akan membaca memorinya terdahulu. Di sini teman-teman bisa lihat di notes-nya, teman-teman kan ngatur ini konteks Windows length adalah 5. Maka dia akan menangkap 5 percakapan terakhir. Kalau misalnya di sini teman-teman, karena tidak ada percakapan terakhirnya, maka dia kosong ya teman-teman. Kemudian dari Google Gemini kita, nah ini adalah perintahnya. Kemudian tekan halo, kita ketikkan halo, nanti outputnya halo juga ya teman-teman. Dan nantinya di simple memory akan menyimpan memorinya ya teman-teman, dimana humannya halo juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke proses Telegram. Nah, di sini kita kirimkan pesannya kembali. Berarti di sini kita pilih actionnya adalah send a text message ya teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman perlu lihat bahwasannya ketika kita mengirim pesan, maka kita perlu nilai dari chat ID-nya teman-teman. Nah, di sini saya tarik nilai chat ID-nya. Oke, kita tarik ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman kirim teks yang ingin dikirimkan. Nah, teks yang ingin dikirimkan adalah yang ini ya teman-teman, outputnya dari AI. Kemudian kita kirimkan ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan seperti ini hasilnya. Agar pesan atribut ini bisa hilang, maka perlu mengatur dari node N8N-nya. Nah, di sini di node Telegram, maka teman-teman tekan add field. Di sini kan ada tanda atau tombol append N8 attribution. Maka teman-teman nonaktifkan. Nantinya teman-teman kalau misal mengirim pesan, maka tidak akan ada tanda ini ya teman-teman. Oke, kita coba kirimkan sekali lagi. Oke, ini udah muncul ya teman-teman. Di sini sudah tidak ada atributnya ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa atur di append N8 attribution. Oke. Nah, selanjutnya kita coba tanya terkait produknya ya teman-teman. Di sini saya ingin nanya produknya apa aja yang tersedia. Nah, kita tanya apa saja produknya. Oke, sebelumnya itu kita coba tes dulu ya teman-teman. Kita execute. Oke, di sini Telegramnya akan menunggu pesan kita. Tunggu bentar ya teman-teman. Nah, di sini Telegramnya menunggu pesan kita. Kita tanyakan apa produk yang tersedia. Ini ya teman-teman. Ini saya coba execute. Oke, di N8N-nya di sini sudah mendapatkan pesan kita. Apa produk yang tersedia. Kemudian kita beri ya teman-teman data kita itu atau misal pesan kita ke AI sebagai prompt user ya, user message. Kemudian kita coba execute. Nah, di sini teman-teman lihat prosesnya. Pertama, dia akan mengambil chat di memori dan menggunakan model AI ya teman-teman. Nah, agar lebih jelas kita bisa lihat prosesnya menggunakan logs-nya ya teman-teman. Oke, di sini proses agent pertama mengambil memorinya. Nah, di sini kan kita sudah ada chat sebelumnya. Halo, halo juga. Kemudian kita kasih teks tersebut ke AI ya teman-teman. Nah, di sini ini adalah sistem prompt kita. Kemudian kalau misal teman-teman lihat di sini adalah memori kita teman-teman sebagai konteks dari AI-nya.
Nah, di sini sebagai konteks AI-nya, dan di sini yang kita cek kembali ya teman-teman, apa produk yang telah sedia. Oke, selanjutnya dari AI kita itu lanjut ke dapatkan data di spreadsheet ya teman-teman. Nah, seperti ini data yang didapatkan di spreadsheet ya. Di sini teman-teman, kalau misal teman-teman lihat apa tools yang tersedia, maka teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman, dalam bentuk tabelnya atau dalam bentuk JSON. Kalau misalnya dalam bentuk JSON seperti ini, kemudian kalau misalnya dalam bentuk tabel, maka teman-teman bisa lihat bahwasanya AI kita dapat membaca ini ya teman-teman, Google Sheet-nya, dimana input sebelumnya dari Telegram kita ya teman-teman. Oke, ini hasil dari pembacaan spreadsheet-nya. Kemudian nanti dari hasil data ini akan disimpan kembali ya teman-teman. Nah, ini akan coba cek kembali memorinya, kemudian nanti diolah lagi ke AI-nya teman-teman. Dan dari AI tersebut dia mengembalikan datanya berupa objek ya teman-teman di sini. Di sini AI-nya memanggil tools yang kita gunakan, dan hasil dari data toolsnya ini seperti ini ya teman-teman. Ini yang digunakan sebagai konteks AI-nya, sehingga AI-nya akan menjawab seperti ini. Tentu kami punya beberapa produk. Jadi dia akan bisa membaca produk-produk kita dari spreadsheet ya teman-teman. Dari hasil tersebut kita kirimkan kembali ke Telegram ya teman-teman. Di sini kita sudah dapat data-datanya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa bereksperimen untuk membuat prompt. Kalau misalnya teman-teman berharap agar pesan teman itu enggak panjang, maka teman-teman bisa arahkan bot yang teman-teman punya nanti itu pesannya lebih pendek ya gitu. Di sini karena saya tidak atur ya teman-teman. Nah, seperti inilah konsep untuk membuat bot ya teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui, di sini kan ada yang namanya memori ya. Jadi kita bisa memanajemen memorinya teman-teman. Bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan yang ini ya teman-teman. Kita coba buat alur kerja kembali. Kita buat yang manual aja ya teman-teman. Jadi kita ingin coba cek yang memorinya ini. Di N8N tersedia memori manager teman-teman. Memori manager. Di sini kita bisa mengatur memorinya, dan teman-teman bisa melihat memorinya dengan menggunakan chat message. Di sini teman-teman bisa menangkap pesan memorinya ya teman-teman. Jadi di sini kita sambungkan memori kita akan menggunakan simple memory, dan di sini kita ganti ya. Nah, di sini memang kita harus ganti manual ya teman-teman. Atau misalnya kita connect ke ini Telegram ya. Ke Telegram kita ambil memorinya itu adalah ini teman-teman. Kita ngambil memori yang bagian ID, chat ID ya. Chat ID-nya. Kemudian nanti teman-teman bakal bisa lihat. Di sini kita bakal bisa lihat isi percakapannya. Nah, di sini teman-teman dengan data yang teman-teman punya, maka teman-teman bisa menyimpannya. Bisa menyimpan di Google Sheet kembali, atau bisa menghapusnya ya teman-teman. Kalau misal seperti ini kan untuk menyimpan ya teman-teman. Kita tinggal ganti operasinya, operasi modenya dengan menghapus pesan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya kita bisa menghapus semua pesan jika teman-teman ingin mereset kembali botnya itu agar tidak terpengaruh sama konteks sebelumnya. Ini kita bisa hapus dan kita gunakan simple memory yang dari Telegram ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman gunakan yang fix, berarti teman-teman harus copy manual. Di sini karena kita bisa menggunakan Telegram Trigger ya teman-teman. Ini kalau misalnya saya hapus bagaimana? Ini saya coba hapus. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman. Kita coba cek kembali. Nah, jika misalnya kita cek kembali, maka pesan kita kosong ya teman-teman. Udah nggak ada. Artinya nanti AI teman-teman itu bisa menjawab tanpa ada konteks sebelumnya. Gitu ya teman-teman, untuk pengertian dari chat
Memory Manager. Oke. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya AI kita dapat menjawab dari spreadsheet. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini teman-teman kalau misalnya lihat dari langkah kerjanya kita sudah menyusun semuanya teman-teman. Kita sudah melakukan semuanya, di mana kita sudah melakukan mengirim pesan, menerima pesan, dan juga mengirim kembali ke jawaban, dan juga kita telah membahas alur kerja dari agent-nya teman-teman. Oke, sekarang kita coba publish ya teman-teman. Ini saya publish. Ini saya buat versi 1 aja ya. Oke. Nah, di sini sudah publish ya teman-teman. Artinya nanti ketika kita chatbot kita, maka akan kebalas otomatis. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya produk. Oke, di sini produk kita. Kemudian kita akan coba chat ya teman-teman. Kita akan tanya produk tentang webinar AI Advance. Oke, saya coba tanya apakah ada produk. Nah, ini ya teman-teman. Oke, kita coba cek, coba kirim, kemudian kita cek di menu execution ya teman-teman. Nah, ini artinya sudah berjalan ya teman-teman dan sudah dibalas. Nah, langsung menjawab teman-teman. Oke, sekarang saya coba chat tentang template workflow N8N, atau misalnya ada nggak produk gratisan gitu ya. Ada nggak produk gratisan. Oke, sekarang kita coba tunggu dulu, dan seharusnya ada ya teman-teman paket trial. Kemudian di sini ternyata ada, berarti sudah benar jawabannya gitu ya teman-teman. Nah, inilah kalau misalnya kita menggunakan knowledge base dari spreadsheet. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari log tadi, di sini kita coba cek. Nah, di sini kita copy to editor ya teman-teman. Copy to editor agar kita bisa melihat prosesnya, proses yang dilakukan. Nah, ketika teman-teman melihat prosesnya, kemudian di sini teman-teman cek lognya gitu. Nah, gini ya teman-teman. Jadi inilah kekurangan dari membaca dari spreadsheet. Spreadsheet tersebut akan membaca semua datanya teman-teman. Otomatis kalau misalnya ada ribuan data, maka ini kurang bagus kalau misal kita jadikan sebagai knowledge base. Oleh karena itu kedepannya kita akan membahas bagaimana cara membuat suatu bot dengan knowledge base yang lebih banyak lagi dan menggunakan vektor database ya teman-teman. Itu merupakan database yang untuk AI. Itu ya teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman merasa bermanfaat, teman-teman bisa like, komen, subscribe, dan jangan lupa di share ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.